Selamat malam sahabat Nadi Papua TV. Selamat datang bersama saya Yohanes Gobay sebagai wartawan Nadi Papua, juga akan menjadi host atau moderator lah ya dalam perbincangan kita malam ini terkait dengan Kembru Berdarah dan bagaimana perjuangan penegakan keadilan untuk para pengungsi juga yang korban dalam insiden Kembru Berdarah di Puncak itu. Lantas di sini telah hadir beberapa narasumber yang akan memberikan akan menceritakan bagaimana suka duka dari perwakilan teman-teman dari investigasi, akan menceritakan bagaimana suka duka mereka dalam mengumpulkan fakta, bukti, kemudian upaya untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib dalam rangka mencari keadilan, supaya ada penegakan secara hukum kepada yang terlibat dalam kasus ini, entah itu pelaku juga bagi keadilan bagi korban. Di sisi lain juga hadir teman-teman dari Amnesty Papua, kawan Marcelus Pigai, Komite Aksi Amnesty di Papua. Kemudian narasumber yang lain yaitu teman-teman perwakilan mahasiswa Puncak yang juga ikut berperan dalam mengawal kasus ini secara non-litigasi dalam aksi-aksi. Lantas saya tidak akan memperkenalkan nama satu persatu secara detail, tetapi mungkin nanti dimulai nanti diperkenalkan dulu, lalu nanti silakan bercerita begitu nanti. Oke, baik. Kita mulai dari teman-teman tim investigasi. Jadi ada penemuan teman-teman investigasi ini, kemarin mereka baru meluncurkan hasil investigasinya bahwa ada sekitar 14.000 ya, betul ya, 14.000 lebih warga yang mengungsi akibat Kembru Berdarah. Dan tentu di situ selain pengungsian juga banyak kerugian, banyak dampak yang kemudian terjadi, terutama dalam kondisi ini tentu ada korban. Lantas ini akan dijelaskan, akan diceritakan oleh kawan Miss Murib sendiri yang juga ikut turun di lapangan. Di lapangan bagaimana suka duka saat turun ke lapangan, kemudian bagaimana kondisinya di sana. Silakan, mungkin kawan bisa cerita langsung. Baik, terima kasih untuk waktu. Terima kasih untuk Nadi TV sudah mengundang kami untuk berbincang terkait dengan Kembru Berdarah. Jadi sebelumnya saya Miss Morib sebagai ketua investigasi dalam kasus ini, dan di sini saya akan mencoba untuk menguraikan apa yang kami temukan di atas dalam peristiwa ini. Nah, jadi misalnya kita sebelum bicara soal kasus Kembru Berdarah, yaitu pertama kasus Pogoma, operasi militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2025 di awal tahun, bulan Februari, itu ada dua distrik yang sampai saat ini mereka mengungsi, distrik Pogoma sama distrik Sinak Barat. Nah, ini masyarakatnya lebih dari 10.000. Mereka sementara mengungsi ada di Mimika, Cipura, Nabire, dan Sinakota. Nah, pengungsian ini itu nasib mereka, kehidupan mereka, masa depan anak-anak itu belum diurus oleh negara, belum diurus oleh pemerintah setempat. Tidak selang lama ini terjadi lagi kasus yang Kembru Berdarah ini. Jadi kasus Kembru Berdarah ini kan terjadi yang terjadi operasi militer, yang kontak tembak terjadi itu kan pada tanggal 14. Ya. Tetapi saya ingin cerita terkait dengan kesaksian warga. Jadi ada yang mungkin bilang kasus yang terjadi di atas Kembru Berdarah ini
itu dalam rangka penegakan hukum. Ada yang bicara begitu. Ini dari versi pemerintah. Terus juga dari klaim TNI juga mereka mengatakan dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan terhadap KKB. Nah, di sini saya mau ingin mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Apakah mereka betul-betul melakukan penegakan hukum itu, ataukah pemberantasan terhadap KKB, ataukah mereka ini justru punya niat lain dari itu. Jadi sebelum terjadi itu pada tanggal 4 April itu pada antara tanggal 2 dan tanggal 3 awal tanggal awal bulan April. bulan April itu sempat terjadi penerapan Pasukan pasukan di Sinak. Dan itu menurut informasi yang kami terima dari lapangan itu ada 5 helikopter yang turun di Sinak. Dari di Bandara Sinak yang di Tapulinik itu pesawat yang seringnya pesawat sipil yang biasa parkir, itu dia parkirnya di sebelah yang sebetulnya bukan tempat itu pesawat, tapi tempat di mana penumpang. Itu mereka parkir di situ, sementara penguasaan bandara itu dikuasai oleh helikopter milik tentara itu. Yang dibawa helikopter ini yang dibawa apa? Pasukan Pasukan ke ini. puncak itu. Betul. Nah, dari tanggal 2-3 itu kejadian seperti itu, ada penerapan. Kemudian tanggal 4 itu tentara ini mulai mereka dari Gigobak itu menuju ke Kampung Tenoti. Jadi mereka melintasi kampung atau distrik Pakaibume. Jadi di kali Sinak ini kan ada kali besar. Dia memisahkan antara wilayah timur dengan barat. Jadi mereka ini dari wilayah barat menuju ke timur. Dan mereka melintasi kampung Nigilome, Kondokwe, Weni, Wombru. Dan pas Wombru itu di atas itu ada semacam bukit yang namanya Pintu Jawa. Itu ada satu pos lagi di situ. Pos militer. Pos tentara. Jadi aparat yang mereka jalan tanggal 4 malam itu mereka istirahat atau semacam mereka singgah di situ. Dalam perjalanan itu kan mereka perginya malam, tapi ada jejak-jejak yang orang tua mereka ketahui. Dan ini bukan kesaksiannya bukan dari orang gila atau orang yang mabuk, tapi ini kesaksian datang langsung dari hamba Tuhan. Pada tanggal 4 itu kan ada rapat hamba Tuhan di gereja di Nilome. Dan kemudian pada pagi hari itu mereka mencoba keluar untuk ke kampungnya itu kan di Wombro. Mereka mau mencoba ke sana. Itu ada temuan di jalan lumpur itu ada bekas sepatu aparat. Kemudian ada satu helm milik tentara yang sering mereka pakai itu. Itu ada satu buah jatuh lagi di situ. Terus kemudian ada juga ada temuan juga ada peluru atau ada amunisi juga yang jatuh di situ. Tapi saya belum mendapatkan itu secara langsung apakah itu betul atau tidak. Tapi ada cerita yang berkembang dari masyarakat seperti itu. Itu kejadiannya yang warga lihat topi apa itu punya TNI itu siang kah sore? Itu atau paginya? Iya, paginya. Berarti bisa diduga kalau itu sudah ada apa namanya itu sudah ada pengkondisian ya sebelum. Betul. Artinya kan mereka ini jalan kaki kan jalannya terlalu jauh. Jadi barang-barang yang milik mereka jatuh ini juga mereka tidak rasa. Ada helm yang jatuh, ada amunisi jatuh di situ. Kemudian tempat mereka beristirahat atau duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan kan berumputan. Jadi mereka duduk ini kan kelihatan ini duduk bukan satu tempat tapi kan berderet. Jadi dari warga juga kaget. Wah, ini tidak biasanya begini. Kenapa ada? Kenapa tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Nah, itu apa? Temuan pertama tadi jejak kaki di lumpur. Itu. Terus kedua helm yang jatuh. Terus ketiga amunisi. Keempat ini bekas mereka beristirahat.
Di pinggir jalan ada rumput-rumput yang Oh, jadi helm itu helm yang jatuh. iya, Saya kira satu buah. ada anggota yang sedang tiarap dalam kondisi jaga, lalu warganya lihat helm. Saya kira Tidak, itu bukan ya. satu buah helm jatuh di Oke, pinggir oke, jalan. siap. Iya. Terus, Dan itu masyarakat juga takut pegang. Mereka bilang begitu. Kami takut pegang, makanya kami buang. Mereka bilang begitu. Saya bilang, ini harus bawa boleh. Ini sebagai barang bukti. Tapi betul, betul. ya karena situasi di atas kan mereka penuh dengan trauma. Jadi Betul, betul. alat-alat yang misalnya kayak barang-barang yang milik TNI itu dianggap Yo, itu saja. mesentuh susah atau takut. Nah ini kejadiannya tanggal 4 itu. Sampai di pos pintu Jawa, mereka istirahat di situ 1 malam. Terus kemudian tanggal 5 itu mereka bergerak lagi. Ya. Nah, itu mereka melewati kampung Jigungwi, kemudian kampung Kumigomo. Jadi di kampung Kumigomo ini itu mereka beristirahat juga karena mungkin di situ mereka merasa kecapean. Ya. Jadi mereka beristirahat di hutan. Dan jejak kaki mereka itu saya lihat sendiri. Dan ada videonya. Ya. Jadi mereka istirahat di hutan situ selama 1 hari juga. Mereka istirahat situ. Kemudian pada tanggal 6 itu mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi. Nah ini menuju ke puncak Gunung Amene itu. Gunung Amene ini kan perbatasan antara puncak dengan Puncak Jaya. Ini puncak gunung ini. Mereka naik di situ. Bilang Gunung Gergaji kah apa itu? Tidak, itu beda lagi. Itu di sini Tidak pernah naik. Iya betul. Jadi setelah mereka tiba di Gunung Amene, itu entah mungkin ada orang yang menjadi petunjuk atau apa seperti apa, tapi mereka itu bisa tahu jalan yang seringkali masyarakat mereka gunakan, tapi itu jalan setapak dan itu jalannya tidak terlalu kelihatan. Ya. Tapi mereka menggunakan jalan itu. Jadi di puncak gunung itu kan salah satu jalan alternatif yang biasa digunakan oleh warga, terutama mereka yang dari Kampung Tenoti, terus Makuma, Moulo, terus Keburu, itu mereka berburu biasa. Dan jalan itu termasuk jalan jalan pintas, menurut mereka jalan pendek begitu. Jadi dari situ kalau ke rumah dekat. Nah jalan ini yang mereka pakai, mereka sampai di Gunung Sibila. Dari Amene itu di sebelahnya Sibila. Dari situ mereka ambil jalan kiri. Bekas kakinya ada dan saya sudah video juga itu kaki mereka. Biasanya masyarakat di atas kan mereka jalan kaki di atas jalan setapak itu kan tidak terlalu kelihatan. Ya. Apalagi mereka itu tidak pakai sendal atau sepatu. Iya, betul. Dan di jalan setapak itu yang terjadi karena aparatnya terlalu banyak yang mereka melintasi. Itu jalan yang penuh dengan rumput hijau itu semua berlumpuran. Iya. Kelihatan sekali kalau ini orang lagi rame jalan. Betul. Kan. Rumput ada yang mulai layu di situ, udah pinjak. Nah sampai di Gunung Sibilang, dari jarak itu sampai di perbatasan perkebunan warga, itu perkebunan warga dengan di bagian hutan ke atas, itu mereka bersembunyi di situ. Selama kurang lebih 3-4 hari di situ. Dan bekas mereka persembunyian atau jejak itu masih ada. Itu rumput yang kayak di luar nih, tapi itu jadinya rumput itu habis sampai jadi tanah. Iya, karena mereka ada yang baring, ada yang injak-injak situ, terus kemudian ada yang pantau jalan, ada yang sementara remote drone, terus itu semua kelihatan siapa yang duduk di bawah terus melakukan pemantauan, sambil teman-teman yang lainnya mereka beristirahat. Itu semua ada di situ bekasnya. Kami dapat ada videonya, fotonya. Jadi kalau dari posisi mereka istirahat itu singgah apa itu tadi, dari situ bisa posisi rumah warga ini ada di bawah. Betul. Jadi bisa dari situ bisa memantau ke bawah, apalagi dibantu dengan drone tadi. Betul. Nah ini kan posisinya di puncak gunung di Sibila toh. Mereka lihat ke bawah rumah warga. Betul. Jadi
dari situ selama 4 hari itu eh, kemudian mereka semacam melakukan perancangan sesuai dengan medan dan kampung yang ada, bahwa apa namanya, mereka bentuk ada 6 tim. Jadi tim yang pertama ini mereka masuk di kampung Tenoti, atau yang biasa seringkali masyarakat bilang Giningkame. Terus kemudian yang kedua ini di kampung Giningkame lagi, di kampung Tenoti lagi, tapi rumah warga yang mungkin agak sedikit jauh dari kampung kantor balainya itu. Ada kurang lebih sekitar 300 meter. Mereka ada satu tim itu, dia mau diposisikan di situ untuk menyerang. Terus yang satunya itu di kampung Makuma. Terus 3 tim ini langsung mereka ditugaskan untuk mereka masuk di kampung Kembro. Jadi ada yang dari arah timur, ada yang dari arah barat, ada yang dari jalan besar. Jadi selama 4 hari itu mereka merancang bagaimana cara mereka untuk melakukan operasi. Mulai dari pemetaan. Iya, pemetaan. Ini kan asumsi kita. Betul. Atas peristiwa ini toh maksudnya ini. Betul. Bisa jadi ini kan mulai dari pemetaan, ini nanti masuk jalan mana. Aduh, kelompok militer yang masuk itu mereka bukan yang sudah lama di situ toh. Betul. Berarti yang baru mulai masuk. Dan ini jadi maksudnya memang perlu harus ada tambahan, harus ada tahu informasi di sekitar itu. Tidak mungkin orang masuk di wilayah yang sama sekali tidak tahu. Itu sama halnya kok sedang masuk dalam ruang kegelapan lah. Jadi 4 hari itu memang mereka punya bisa waktu tersesat dalam. Jadi 4 hari itu mereka punya waktu untuk pemetaan, peroleh informasi segala macam. Kita bisa menduga ke situ. Iya, betul. Jadi yang tadi saya ceritakan soal hari, terus kemudian mereka berapa lama itu yang itu asumsi saya, tapi berdasarkan dengan cerita dari warga, kemudian berdasarkan dengan bukti-bukti yang kami temukan di lapangan. Jadi yang tentara yang ke sana ini kan betul-betul mereka dari pusat yang dikirim, dan mereka tidak tahu medan di sana seperti apa. Tapi mereka tiba-tiba ada di sana. Dan pertama kita turun ke sini, kami tanya ke Pak Koramil dengan Pak Kapolsek, itu mereka bilang kami tidak tahu mereka. Iya. Jadi semacam mereka baku lempar tugas, semacam pertanyaan yang kita kasih itu baku lempar jawaban. Jawabannya ada di situ. Jadi kamu ke sana tanya kayak begitu. Padahal kalau bisa dibilang mereka ini kan yang punya wilayah di situ, Koramil dengan Polsek. Pasti mereka tahu lah. Mereka tahu medan di situ. Ada pasukan, ada penambahan, pasti tahu. Betul. Tapi jawaban mereka apa? Mereka bilang kami tidak tahu. Mereka itu langsung dari pusat, begitu kan. Langsung dari pusat. Jadi maksudnya langsung dari pusat itu diperintahkan. Diutus. Jadi diutus langsung dong datang ke sana. Betul. Jadi dari narasi yang disampaikan dari, atau statement yang disampaikan dari Koramil dengan Polsek ini kan tidak nyambung. Mencoba mereka sembunyikan kebenaran itu. Iya. Coba mereka terbuka saja bahwa mereka ini dari satuan ini, atau mereka ini datang tujuannya seperti ini, atau ke sana itu dari anggota Koramil ada satu yang temani. Di situ kan kita bisa tahu bahwa kalau dari Koramil mereka tentu tahu medan di situ karena mereka sudah lama di situ. Kita bisa mencurigai itu. Tetapi ini betul-betul mereka dari pusat langsung tanpa mengetahui dari Koramil dengan Polsek, mereka langsung ke medan tempur. Dan posisi mereka ke sana, terus penyerangan yang dilakukan ini juga terukur. Iya. Artinya mereka sudah bagi 6 tim sesuai dengan kampung yang ada. Terus mereka melintasi jalan untuk menuju ke sana atau ke kampung lain. Ini juga jalan setapak yang masyarakat biasa mereka gunakan untuk berburu atau berkebun. Jadi kayak macam
tidak masuk akal kalau mereka bilang apa mereka itu bukan ditemani dari orang-orang yang ada di situ atau mereka langsung dikirim dari itu kan tidak masuk akal, tidak logis lah. Pasti ada koordinasi dengan orang daerah di Betul. situ. Artinya yang siapapun yang sudah lama di situ. Betul, ada 1-2 yang mendampingi mereka untuk menjadi petunjuk bahwa di sini kampung ini. Kalau mau ke kampung ini berarti harus melalui jalan ini. Itu kan tentu ada. Sehingga penyerangan yang dilakukan, pembentukan tim yang dilakukan itu kan terukur. Jadi pada tanggal 14 itu mereka bergerak, kemudian menyisir ke rumah-rumah warga itu yang 6 kampung yang tadi. Jadi, jadi menurut kesaksian warga itu pada pukul 5.00 itu sudah tembakan bunyi. Jadi ada yang posisi sudah bangun, ada yang posisi masih tidur, ada yang posisinya sudah keluar untuk buang air kecil misalnya. Ada yang posisinya sudah ke kebun misalnya untuk siap-siap untuk ke kebun. Jadi pada saat itu mereka sudah masuk melakukan apa? Penembakan. Dan penembakan itu terjadi tidak apa satu kampung dulu baru kampung lain, tidak, tapi serentak. Ya. Jadi masyarakat juga menduga bahwa sebelum terjadi kontak tembak itu mereka melakukan calling atau baku penyebaran pasukan dulu, ambil posisi misalnya. Betul. Setelah penyebaran pasukan ambil posisinya sudah oke, mereka melakukan koordinasi melalui misalnya apa telepon HT misalnya. Setelah itu mereka melakukan kontak tembak secara serentak. Iya, karena warga kan bilang ini terjadi serentak ini. Begitu. Betul. Itu kesaksian warga begitu. Kontak tembak itu serentak. Itu pada pukul 5 itu, pukul 5.00. Nah, di situ dari pertama kita kunjung ke kampung Tenoti, kami temukan ada satu rumah itu apa terjadi pengeboman. Jadi rumah Honai yang bagian atas itu bolong. Ada sekitar kurang lebih 50 cm lah bolong. Tapi syukur masyarakat yang punya Honai itu mereka sudah pindah. Mereka sudah pindah ke Puncak Jaya karena ada dengar informasi bahwa akan terjadi operasi militer segala macam. Makanya mereka pindah. Sementara terjadi penyerangan terhadap bapak atau tete kami Tigi Anggen Murid, Tigi Anggen Walia. Itu di rumah Honai laki-laki. Itu persis Honai laki-laki itu persis di hadapan balai kantor kampung. Jadi mereka tembak itu bukan dari sudut kiri kanan misalnya mereka tembak di Honai kemudian pelurunya nyasar masuk, tidak, tapi melalui pintu langsung, pintu masuk itu mereka tembak ke dalam. Karena Tete Tiang ini posisinya itu apa buta matanya. Terus dia sudah usia lansia, sekitar 77 tahun lebih. Jadi dia sementara berbaring di dalam Honai posisinya sendiri. Dan aparat mereka menembak. Kami temukan selongsong peluru itu sekitar kurang lebih 6 meter 10 cm. Kami sudah ukur jaraknya juga itu. Kami temukan itu. Jadi ada selongsong peluru yang jatuh di depan pintu. Terus kemudian korbannya berbaring di dalam, ada darahnya. Jadi kami ukur, kami temukan jaraknya itu 6 meter 10 cm. Lalu di belakang itu kantor balai, di sebelahnya itu ada rumah kepala desa. Nah, kepala desa Tenoti itu. Kepala desa namanya Danggi Walia. Dan di dalam rumah itu ada ibu hamil yang 9 bulan meninggal. Terus ada ibu yang usia lansia. Terus dengan anak-anak. Jadi itu terjadi pengeboman lagi. Mereka buang bom, kemudian rumah di bagian atas itu bolong. Jadi apa granat itu dia langsung kena ibu hamil ini. Jadi paha betis ini terputus. Peledakan iya, peledakan itu kan parah. Jadi dia betisnya putus, kemudian nenek yang tadi itu, nenek Kogoya itu, dia dapat tembak. Jadi ditembak, kemudian dia jatuh di pintu masuk.
Jadi saya mencurigai mungkin karena ada bunyi tembakan, dia ini mau posisinya mau lari untuk bersembunyi atau untuk menyelamatkan diri. Ya. Dia ditembak sehingga dia posisi badan itu tergeletak di pintu masuk. Itu ditemukan di pintu masuk. Kemudian yang tadi ibu hamil yang betisnya putus, itu dia posisi betisnya putus tapi dia lari. Nah ini rumahnya kan di apa namanya, di bagian bawah itu kan jurang. Jadi dia jurang itu dia jatuh di situ sampai dia sadar di bawah pohon bambu. Jadi dia anak-anak ini ada 2, kurang lebih ada sekitar 5 tahun dengan 6 tahun lah, kayak begitu. Itu ibunya panggil mereka lalu suruh pulang, suruh lari untuk bersembunyi di kampung Kumigomo. Jadi anak 2 ini mereka lari, ibunya tinggal. Dia bilang, saya sudah dapat bunuh jadi saya tidak bisa pergi dengan kalian, jadi kalian silakan pergi untuk mencari kampung kakak-kakak dan bapak-bapak, begitu ceritanya. Dan itu posisi yang korban ini mereka temukan di bawah pohon bambu. Terus dari kampung Tenot itu kita pindah lagi ke kampung yang satu di bagian bawah itu. Itu jaraknya kurang lebih 300 meter. Itu termasuk Bapak Telenggen satu yang dapat bunuh. Itu kepala ini tidak ada. Ini. Jadi mungkin kepala ini kena pengeboman atau tembakan. Kalau tembakan saya rasa mungkin masih utuh. Masih utuh, paling ada. Iya, mungkin bolongan saja. Betul. Tapi menurut kesaksian mereka yang langsung evakuasi korban ini, itu mereka bilang posisi kepala ini tidak ada. Jadi mungkin karena serangan bom granat itu. Bom yang dijatuhkan itu kalau lihat dari letak kejadian bolong peledakan itu dugaannya apakah menggunakan pendekatan udara atau mereka melempar dari jarak jauh. Karena posisi medan di situ kan dia agak tebing. Jadi rumah warga itu kan ada yang di sini, ada yang di atas sini kayak gitu kan, ada yang di atas sana. Jadi mereka menyisir rumah itu dari atas. Makanya ada yang lempar dari sini langsung kena rumah Honai di bawah kayak begitu. Jadi yang penembak tadi, saya lupa lagi tadi penembakan Bapak Tigia kan itu. Ya. Itu di depan rumah yang kami temukan itu ditembak di dalam Honai laki-laki. Honai laki-laki Kunume itu. Tidak boleh ada penembakan di Honai laki-laki karena menurut budaya orang Dayak tidak boleh. Honai laki-laki itu Honai yang itu tempat sakral, tidak boleh ada pertumpahan darah di situ. Ya. Tapi ini aparat betul-betul memang biadab mereka. Dan selongsong peluru yang kami temukan itu ada sekitar 8 selongsong peluru. Di depan Honai. Di depan Honai laki-laki itu. Depan Honai. Jadi setelah Bapak Telenggen yang tadi itu itu di sebelahnya ada Bapak satu, saya lupa nama. Itu bisu, dia seorang bisu. Jadi dia dapat pengeboman lagi, itu paha sebelahnya putus. Dia putus, kemudian badannya jatuh tergeletak di pinggir rumah. Ya. Pinggir rumah itu kan ada tanaman. Ya. Jadi jatuh di situ, terus kemudian ditemukan. Lalu ada ibu satu juga posisi dia pas mau melarikan diri di depan pintu dia ditembak. Jadi jatuh di pintu masuk dan itu ada darah. Ada darah yang kami lihat betul-betul. Dan di depan rumah itu memang selongsong peluru itu bukan sedikit, lebih dari 20 kami lihat. Termasuk ibu hamil yang itu udah berahang bawang ditembak itu, yang sementara rawat di Jayapura. Itu juga ada di situ. Dan dia sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan anak-anak. Itu cerita dari dia juga termasuk. Betul, cerita dari dia, cerita dari orang tua yang evakuasi korban ini, termasuk orang tua yang punya rumah di situ, yang mereka lari dari
penyerangan kontak tembak itu. Jadi kami berhasil masuk sampai di situ, tidak sampai ke Kampung Makuma dengan Kembro karena di situ ada indikasi ada tentara, mereka masih bertiarap di situ. Jadi kami takut ke sana. Tapi di Kembro dengan di Makuma itu juga ada korban. Ada Bapak siapa Amir Wali ada. Ya, itu ditembak terus dia tidak dievakuasi selama 8 hari. Dan PMI Puncak Jaya yang datang baru evakuasi korban itu. Jadi posisi badan ini sudah membusuk. Baru mereka evakuasi. Termasuk ibu yang bisu yang sementara lagi hilang belum ditemukan 1 orang itu. Itu seorang ibu, dia bisu. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi tidak tahu. Posisi awalnya ada di rumah, ditinggal di rumah, tapi setelah ada tentara di sana, mereka bunuh baru buang atau seperti apa, atau dia melarikan diri. Ini sampai saat ini mereka belum temukan. Betul. Kamrat ini Kamrat lagi kawan. Saya mendengar cerita ini ngeri, tapi maksudnya begini, kenapa harus Kembro dan kenapa harus warga, apa masalahnya itu? Apakah mungkin karena mereka lihat pergerakan TPNPB di situ kah? Tapi kan warga kan, kesaksian warga kan bilang tidak ada sama sekali. Jadi menurut kawan, teman-teman investigasi sendiri, kira-kira ini apa yang menjadi dalil atau semangat mereka untuk melakukan penyerangan terhadap warga tanpa sebab apapun ini? Nah, itu ada informasi yang kami dapat di lapangan. Yang pertama itu ada masyarakat yang mereka bersaksi bahwa memang dalam bulan Maret ya. Bulan Maret itu memang ada kelompok OPM mereka dari Puncak Jaya ke Pogoma, tapi mereka hanya lewat situ. Mereka hanya lewat situ ke Pogoma. Karena itu jalan satu-satunya untuk menuju ke Pogoma. Ada jalan lain, tapi itu kan jalannya lewat kota, jadi tidak mungkin mereka lewat situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua itu operasi militer yang dilakukan itu kan klaim dari TNI, mereka mengatakan bahwa di situ kan ada OPM. Ya, ada serangan. Jadi ada serangan, mereka bilang ada kontak tembak antara pihak TPNPB dengan TNI Polri. Tapi kesaksian tidak ada. Masyarakat mereka bersaksi betul-betul tidak ada perlawanan, tapi betul-betul penyerangan murni dilakukan oleh tentara. Iya. Ini kesaksian dari warga. Dalam sunyi itu ya. Betul. Dan betul-betul kesaksian ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, karena masyarakat yang selamat dari maut itu bukan 1-2, tapi ini terlalu banyak mereka selamat. Dan mereka lihat siapa yang menembak mereka, karena posisi jam 5 itu sudah terang. Memang. Iya. Dan ada yang setelah melarikan diri ke hutan, dia pantau siapa yang melakukan penyerangan, dan mereka lihat bahwa itu tentara yang punya serangan, terus pegang senjata segala macam, mereka melakukan penyerangan. Jadi karena ada jejak OPM yang hanya lewat saja, itu menjadi satu dalil yang dimana aparat mereka gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap rumah-rumah warga. Ya. Dan tidak bisa itu dijadikan dalil. Betul. Sampai kenapa harus menembak ibu hamil, warga, orang yang bisu dan segala macam, itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena ada bekas kaki, jadi kita menembak itu tidak bisa. Betul. Bekas kaki ini kan lewat saja. Ya, tidak mungkin bekas kaki ini kan tidak mungkin tembak bekas kaki. Jadi dari kesimpulan itu kami punya analisis tersendiri bahwa pada tahun 2023 itu terjadi operasi militer juga di Jugomuak dan Magabume. Nah, setelah ada operasi militer itu ada pembangunan pos di Pintu Jawa itu. Terus kemudian pada tahun 2025 itu terjadi operasi militer di Pogoma dengan Sinak Barat. Setelah itu ada pendirian pos di Timobot. Sekarang ini pola itu juga berlaku, ya, pola yang bersama. Jadi atas nama pembangunan pos mereka melakukan operasi militer dan ujung-ujungnya masyarakat sipil korban. Dan sekarang ada wacana pembangunan pos di Kembro.
Dan aparat yang mereka ke sana ini mereka belum keluar, Masih di Kemro. masih di Kemro. Jadi mereka ke sana tujuannya bukan untuk mengejar OPM dengan jejak yang tadi, tapi untuk membangun pos tentara di situ. Sebelum membangun pos itu mereka harus melakukan operasi militer supaya masyarakatnya pindah, wilayahnya kosong, mereka berhasil bangun pos militer. Itu pola yang sama berlaku sekarang, dan itu memang betul-betul berdasarkan analisis dengan temuan kami dan yang dilakukan oleh aparat seperti itu. Baik kawan, sebelum apa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan saat temuan, juga kendala dalam perjuangan untuk penegakan hukum, juga keadilan bagi keluarga korban, ini saya mau ke